Yang juara 2, juara 3, saya juara 1, bapak saya selalu bilang dia lebih pintar dari kamu. Masa lebih pintar? Dia juara 1 pak. Karena dia makannya singkong sarapan pagi, dan ada sarapan. Lu sarapannya apa? Susu, telur, keju, coklat, martabak, semua lengkap kayak orang Belanda. Gak ada limbah air. Saya ketika itu pakai sanyo. Di rumah tuh pakai sanyo gitu. Kita toilet kita tuh ada standar di rumah. Nah ini hidup tidak seperti itu. Jadi bapak saya bilang dia lebih pintar dari kamu. Cuma nasibnya bukan jadi anak saya. Nah di situ bapak saya juga bilang sama saya, semoga bangsa kita ini banyak anak-anak yang pintar. Asal dia punya kesempatan. Tapi saya nggak mungkin bantu mereka, kata bapak saya. 500.000 kalau kita bantu orang miskin, 1 miliar hanya bantu 2.000 orang. Dan kita nggak bisa tiap bulan bantu orang 1 miliar. Kalau kita lakukan pun, rumah kita meledak. Semua orang dengar, aku bagi 500.000. Gaji sebulan waktu itu hanya 400 ribuan. Lagi pun juga nggak mungkin bagi. Tapi bapak saya bilang, kamu tuh harusnya jadi pejabat. Saya sekolahkan kamu supaya kamu jadi pejabat. Kenapa? Karena pejabat menentukan nasib orang banyak. Kamu bisa membuat semua penghasilan 500.000. Pedagang itu urutan nomor 6 pada bapak saya. Jadi yang kesimpulan ini saya bukan lagi kadang-kadang. Nanti asosiasi pengusaha bukan Ahok. Kadang-kadang ngomong kayak begitu. Jadi bapak saya itu ngerayu saya supaya jadi pejabat. Ntar hubungan bapaknya ya pak? Ya, pejabat itu nomor 1, paling mulia. Karena menentukan nasib orang banyak. Ini ajaran Tiongkok nih. Yang nomor 6, pedagang itu nomor 6. Karena pedagang hanya mikir kita sendiri. Bantuan terbatas. Makanya disitulah orang kampung ini harus dibantu supaya sekolah. Makanya ketika saya jadi bupati, saya langsung jamin sampai SMA sekolah. Beberapa anak kita kirim kuliah. Si Santi udah mau selesai S3 di Jepang. Yang saya biayain itu. Ini anak-anak pesantren itu pinter-pinter. Kayak guru cum laude. Jadi bapak saya selalu bilang begini. Anak kampung lebih pinter dari kamu, asal punya kesempatan. Oh saya nggak terima. Begitu saya jadi bupati, saya sengaja kirim 4 anak ke Trisakti. Ini anak dari perguruan Islam begitu masuk. Perempuan ini, saya bilang dia, tolong ya kamu masuk biologi ya, biar sama kayak saya. Supaya saya mau buktiin bapak saya beneran bangga. Pelajarannya beda tuh. Terus masuk ke biologi, dia mau masuk biologi ini cewek. Tahu lah IP-nya berapa? Lulus 3,85. Kalau IP saya berapa? 2,79. Tapi jadi gubernur gak perlu terlalu pintar. Otak biasa-biasa aja. Karena Jakarta ada orang pintar. Gubernur cuma butuh otot yang bagus lah. Supaya kalau ngomong-ngomong itu lancar kan itu. Maaf nih, bukannya memotong ceritanya panjang banget. Itu baru 1 jilid tuh. Ini kayak ini pintar kayak kopi ntar nih. Panjang banget kalau Pak Ahok cerita. Itu baru kuliah. Ntar S3 sekarang gak kelar-kelar. Terus dibiarkan semua laki semua. Saya mau minta maaf nih Pak Ahok. Yang laki selain Pak Ahok, tolong turun dulu. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Rudi, Pak Ustaz Agung, Dr. Tompi. Ya. Nah, kali ini spesial. Kalau tadi laki semua, yang sekarang kita panggil perempuan. Ya, saya memanggilkan Dewi Persik. Beneran nih, Dewi Persik. Tadi dia tahu aja gue udah dangdut. Tuh kan beneran. Mbak Dewi silakan. Karena Mbak Dewi juga punya pertanyaan Pak Ahok yang mau ditanyain langsung. Iya. Oke, kita mau mulai lagi apa kita fokus. Saya ingin menanyakan kepada Bapak saya tercinta, yang pastinya semua masyarakat yang ada di sini, saudara-saudara saya tahu mengenai Kali Jodo. Kalau kita berbicara Kali Jodo, semua orang sudah tahu sungainya bersih, nggak ada banjir, MRT, rusun dan lain-lain. Tapi apa ada program yang belum kami semuanya ini tahu yang telah dilaksanakan atau masih dalam pembangunan? Salah satunya mengenai pedagang kaki lima nih Pak. Aku diusir sama Pak Ahok, aku begini.
itu Pak? Boleh tahu Pak? Satu. Yang kedua, mengenai penyandang cacat dan lansia. Penyandang cacat dan lansia itu bagaimana Pak? Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang khusus? Itu dua. Lagi Pak. Soalnya unek-uneknya yang dari kemarin saya mau tanya ini, saya mau tanya itu, saya mau tanya ini. Karena kita melihat sepak terjang Bapak dan ada unek-unek yang harus saya utarakan, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan datang ke sini untuk Bapak saya yang tercinta. Jadi saya utarakan. Dan yang ketiga mengenai apa sih Pak maksud dari Jakarta Smart City? Sebenarnya Jakarta itu ya, tanahnya itu coba deh kalau ada tanah kosong ada pohon perizinan ya kan? Itu artinya tanah ada sengketa lama. Jadi saya lagi buat SK dari tahun lalu. Saya sudah mendorong semua orang yang punya tanah harus bisa bersertifikat ini. Masalah kenapa yang tahu itu bersertifikat ini? Karena masih bayar 5% dari NJOP-nya. Berat. Kalau tanah 1 miliar, 2 miliar, 5% 100 juta. Dari mana duitnya? Makanya setiap tahun aku yang 2 miliar sudah saya gratiskan. Jadi tinggal Bapak Ibu urus sertifikat. Langsung urusnya dengan satu tanah. Nah yang minus 2 miliar gimana? Kalau juga warisan gede. Kalau nggak dijual, itu ditangguhkan saja bayarnya. Nanti nggak bayar juga. Waktunya menjual tanah baru dipotong. Nah kenapa saya ingin seperti ini? Saya ingin seluruh Jakarta nanti setiap bidang tanah semua bersertifikat. Kecuali ada pohon perizinan, ada sengketa. Nah yang sengketa ini mau kami ambil alih. Dengan SK Gubernur, itu saya mau sediakan di tempat parkir termasuk PKM jualan. Nah kita udah ambil, bisa contoh di Tongkol, tadi yang di Sudirman. Nah terus di atas Bogor juga kami mau bangun di belakang Plaza Indonesia, kami akan bangun parkiran 2.500 motor. Kalau ada parkiran, PKM juga bisa ada lagi di sana. Nah ini tanah-tanah juga bisa tanah yang rawa-rawa bagaimana, bukan cuma PKM. Kami juga tawarkan bisnis. Bisnisnya begini, Bapak Ibu mungkin nggak sadar, kita Jakarta butuh lele 75 ton per hari. Saya nggak makan pecel lele 3 ekor, 2 ekor. Ya orang kampung ya nggak heran lah. 3 ekor. Nah ikan lele kalau didatangin dari Bekasi, Bogor, Depok, suka mati juga kan? Paling top itu piara lele di tengah kota. Tapi ada nggak orang piara lele? Alamat piara lele di mana tambaknya? Jalan Sudirman Tamrin. Gimana hidupnya? Nah kalau tanah yang kita ambil seperti ini, yang empang-empang kita ambil, itu bisa nggak buat piara lele? Bisa. Kami tawarkan konsep kerjasama 80-20. Jadi biaya hidup, pakan, bibit, nanti udah bagi hasil, yang kerja dapat 80%, kami 20. Nah nanti 20 udah banyak orang berbuat kooperasi. Jadi kami udah pikirkan, Jakarta ini mau dagang apa aja laku, yang paling mahal itu lokasi. Jadi pasarnya lagi kebakar nih, kita lagi takut nyambar ke Blok 3. Blok 3 itu punya Pasar Jaya. Nah saya udah instruksikan juga pasar-pasar Jaya, nanti dibuatkan bioskop-bioskop kecil-kecil juga. Untuk apa? Karena banyak orang pengen nonton bioskop, tapi XX1 kan mahal, 25.000. Coba kalau tiket cuma 5.000, 10.000, nonton. Nah kami lagi mau bangun bioskop-bioskop kecil supaya film-film kita ini bisa beredarnya lebih lama. Khusus film produksi kita, nah ini juga akan memberi peluang kalau PKR, kalau ada bioskop sampai malam, jual makanan bisa nggak di dalam pasar-pasar kami? Bisa. Nah jadi itu yang kami siapkan tahap demi tahap seperti itu. Nah apabila apa yang mau kita kerjakan, kami juga membangun banyak taman. Ada 188 lokasi taman, termasuk di dalam ada perpustakaan, ada tempat olahraga, ada cek kesehatan untuk menyusui. Itu lansia semua cocok. Saya baru resmikan 71 lokasi, keburu dicutikan. Tapi lokasi yang sudah siap sudah 188. Tahun ini kami mau membangun kira-kira target APBD 100. Saya sudah minta juga yang tahun ini dibangun standar mainannya pun standar internasional. Saya nggak mau anak-anak kecelakaan, cepat rusak, mesti yang internasional. Sama seperti bus kita kan, bus kita itu yang buatan Eropa,
yang nomor 1 di dunia 3 tahun nggak ada rusaknya. Jadi filosofi saya diajarin begini, kalau miskin jangan beli barang jelek, kalau rusak tak punya duit beli lagi. Jadi kalau miskin mesti barang yang bagus supaya sampai kita mati masih jalan itu barang. Ini filosofi. Lalu untuk yang lansia gimana? Sama yang disabilitas. Kami menyadari lansia itu kadang-kadang bosan di rumah. Makanya sekarang orang lansia naik Transjakarta itu kagak bayar. Makanya pakai kursi roda, telepon 1 hari sebelumnya kami jemput yang disabilitas. Kami jemput, kami urus, ngantar ke bus. Trotoar masih saya beresin. Mohon maaf saja agak lama, 2.600 km Jakarta Surabaya pulang pergi. Trotoar rusak di Jakarta. Itu ya saya nggak tahu lah salah siapa. Pokoknya 2.600 km trotoar nggak benar aja. Ini buat orang yang tunanetra segala macam nggak ramah. Kami juga lagi menyiapkan Villa Jompo di Ciangir 92 hektar. Ada peternakan, perikanan, ada perkebunan. Jadi nanti lansia kalau sebel sama bosen di rumah gitu ya, kurang sebel lah. Jadi salah lagi saya ngomong. Ahok ini berusaha jadi Basuki yang baik, ngomongnya yang baik. Ini kalau di rumah lagi kesel kan, udah nginep di villa aja gratis. Daripada di rumah berantem, tutup, pijit, nyebelin, gitu kan? Boleh di sana seminggu 2 minggu kita lagi bangun villa-villa supaya para orang tua itu bisa yang nggak mampu ya. Kita juga udah selesai rancang rumah sakit Pegas Sumber Waras itu. Saya juga bangun 500 apartemen. Buat apa? Kalau orang udah kena stadium 4 kanker, udah nggak ketolong mau dipulangin. Kalau orang di sini pulangin ke rumah pasti lewat. Siapa yang masak, siapa yang ngurus? Undang susul nggak mungkin. Lebih baik dia masuk ke apartemennya, tinggal di apartemen. Untuk apa? Kita piara aja supaya umur lebih panjang. Dia ngerasa jadi orang kaya sebelum meninggal. Ada apartemen kan? Itu namanya palliative care bahasa Inggrisnya. Terus ada lagi marah sama saya, manjain masyarakat. Saya bilang kamu juga boleh kok asal kena stadium 4 kanker. Mau juga nggak jadi gitu. Ya sudah. Kenapa sih mesti iri sama orang yang menderita gitu loh? Siapa yang mau minta kanker? Kita bangun 2026 ranjang punya rumah sakit. Dulu kelas 3, 1 kamar 10 ranjang. Sekarang udah tinggal 6. Rumah sakit kami yang baru, kami bangun 4 ranjang saja. Supaya orang-orang sekarang di Jakarta siapapun yang sakit, asal mau masuk kelas 3, kami tanggung semua. Semua kita menganut penanggungan semesta. Jakarta pertama kali lakukan, sebenarnya bukan Jakarta pertama kali lakukan, Belitung Timur ya Ustaz Agung ya. Belitung Timur pertama kali lakukan itu waktu saya jadi bupati. Saya nggak peduli ada kaya miskin, saya nggak tahu ada kaya apa miskin. Ada orang miskin juga belaga kaya, ada orang kaya belaga miskin, pusing saya. Jadi saya bikin peraturan, asal mau masuk puskesmas dan di opname di kelas 3 pasti orang nggak mampu. Karena 1 kamar 10 ranjang, siapa yang mau? Nah itu sistem saya bikin tahun 2006. Ini yang kita implementasikan di Jakarta. Itu baru 2. Jakarta ini kota maju. Nanti ke depannya, bayangin kita ya, nanti anak-anak kita semuanya pakai smartphone. Kita ngurusin 10 juta orang susah mengenali. Nah saya tahun lalu telah selesai memasang 5.046 CCTV yang bisa deteksi wajah Bapak Ibu loh. Kalau saya masukin software KTP, IKTP, langsung keluar. Begitu lihat muka saya langsung dia keluar. Ah, Basuki Cahaya pun nama siapa. Begitu nggak ada KTP itu pasti ini orang luar Jakarta. Kalau yang Indonesia kita masukin langsung kita tahu ini orang asing atau bukan. Jadi kita udah pasang teknologi itu sepanjang Jakarta nih. Nah kita juga ada aplikasi. Nah saya mau paksakan semua orang harus kirim aplikasi. Jadi Smart City itu ada partisipasi publik. Misalnya semua taman Erpetra kami itu semua ada CCTV. Jadi emaknya kalau begitu lihat anaknya lagi main di taman kan kita pagarin, dia bisa lihat tuh anaknya lagi main sama siapa. Lalu jadi seperti itu. Lalu kita lagi parkir juga cashless kan. Kita juga gunakan, saya lagi terbitkan Jakarta One. Jadi Bapak Ibu nanti mau parkir mau apa tuh pakai 1 kartu. Tujuannya apa? Misal bus ya. Sekarang kalau naik bus keluar mesti tempel. Saya mau bantu Bapak Ibu bukan menyusahin. Misal Bapak Ibu naik dari Jempol ke Kelingking. Nggak ada jurusan busnya, pasti mampir ke Telunjuk dong. Telunjuk ke Kelingking nggak ada, pasti mampir ke Tengah. Tengah Kelingking nggak ada, pasti mampir ke Jari Manis. Capek amat mau sampai ke Kelingking 4 kali naik bus, betul nggak? Males pasti kan?
Ini kalau Bapak Ibu bantu saya nempel melulu, saya tahu nih, oh ini orang pagi naik bus jumlah berapa, yang perempuan, yang laki, orang tua berapa. Saya bikin jurusan baru aja, jempol ke kelingking. Enak itu, naik sampai. Nah, jadi semua rute di Smart City itu sebenarnya adalah bagaimana gunakan teknologi dari data yang kita ngangkut orang itu sudah 12 jutaan loh satu bulan. Saya targetnya nanti tiap hari 1 juta. Makanya kita mau perluas Transjakarta sampai ke rumah-rumah Bapak Ibu semua. Sehingga nanti kalau tempel gini saya akan bikin Bapak Ibu pasti suka naik bus dari rumah sampai tujuan. Kecuali bukan orang yang rutin ya. Terus pegawai UMP bayar bus nggak bayar loh. Jadi kalau Bapak Ibu gaji UMP daftarin ke Bank DKI gratis. Saya lagi bangun perpulakan juga. Udah mulai diresmikan terminal Pulau Gebang. Nanti yang gaji UMP yang pegang kartu ini kan ketahuan. Naik bus dia, kan kelihatan dong. Nanti saya bisa bikin yang orang-orang seperti ini boleh beli bahan pokok kehidupan sembako, harga pabrik, harga distributor. Nah kita atur. Sekarang kayak daging. Kenapa saya pikir 35.000 sekilo? Karena bapak saya bilang, kamu lebih pintar makan daging, itu temenmu makannya nggak jelas tuh. Nah makanya saya bilang anak-anak kita harus makan daging sebulan sekali minimal. Ayam 10.000, sapi 35.000 sekilo. Supaya dia gizinya baik. Nah dengan ada kursus, kita ini akan satu hari bukan bersaing antar kita, itu yang bapak saya bilang, kita bersaing antar negara. Jadi kalau cuma kita, keluarga kita doang yang sehat, yang pintar, nggak mampu kita melawan negara lain, bangsa asing. Jadi kita harus, anak-anak pegawai kita pun, tetangga kita pun mesti seimbang. Istilahnya kalau Mike Tyson, tahu petinju Mike Tyson ya, kita juga punya petinju Elias Pikal kan dulu kan, bisa bapak sih gini. Kalau Mike Tyson lawan Elias Pikal, lewat Elias Pikal. Tapi kalau Elias Pikalnya ada 10 lawan satu Mike Tyson, tewas Mike Tysonnya. Jadi orang asing yang datang ke kita kan nggak mungkin rame. Makanya kita mesti perkuat pendidikan, kesehatan kita, perumahan, transport, kita punya sembako, termasuk bagi hasil 80-20 tadi.